Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan bahagia. Aku punya sesuatu yang aku bagi untuk kalian semua, dan ini sih sebenarnya lebih ke pengingat juga buat aku pribadi dan keluarga, dan mungkin buat teman-teman sebagai pengalaman bisa juga. Jadi di tengah pandemi ini kan kita semua pasti aware sama kesehatan, kebersihan, jaga protokol kesehatan. Sama aku juga gitu. Aku nyampe kantor, semua aku semprot-semprot, meja, komputer, keyboard, semuanya mau aku sentuh, mau aku pegang, mau aku pakai, pasti aku semprot-semprot. Dan konsumsi vitamin juga. Kemudian tapi ada satu yang agak kurang. Waktu itu adalah berjemur. Dan kalau kita pikir ya, kadang kita nggak ngerti gimana sih bisa seseorang itu bisa istilahnya terinfeksi COVID-19. Itu banyak macamnya. Mungkin ada yang nggak jaga protokol kesehatan, atau mungkin ada yang udah menjaga, tapi ya namanya apa ya, kalau udah dipilih sama yang di atas untuk merasakan penyakit itu, ya kita nggak bisa mengelaknya. Dan itu juga terjadi sama aku. Jadi ceritanya itu tanggal 6 Agustus 2020, berarti 2 bulan lalu ya, itu tiba-tiba bangun pagi aku tuh gak begitu bisa mencium aroma. Waktu itu yang aku notice banget adalah ketika makan martabak telur. Itu pagi-pagi kan kalau begitu dimakan ada rasa asin dan pasti ada aroma dari martabak yang khas ya. Itu memang ada rasa asinnya, tapi aku gak bisa mencium aroma dari si martabak. Jadi mengurangi kenikmatannya si martabak telur itu. Di situ aku udah mikir, ini aku kenapa ya? Karena pilek enggak, ada ingus enggak, kemudian mampet juga enggak. Cuman memang 2 minggu sebelumnya tuh suaraku bindeng. Memang sebelumnya aku agak ngedrop kondisi kesehatan karena gusiku agak bengkak dan itu membuat susah makan. Dan kalau udah susah makan pasti kan kita akan ngedrop, imunnya berkurang, nggak kayak seperti biasanya. Dan aku udah sempet worry, apakah jangan-jangan bisa terserang penyakit yang lain nih kalau misalkan nggak mau makan, karena aku termasuk yang suka makan. Jadi ketika nggak bisa makan, nggak doyan makan, itu adalah suatu pertanda ada apa gitu. Jadi kita balik lagi ya ke 6 Agustus itu. Semakin siang aku nggak bisa nyium aroma apapun. Jadi aku coba cium-cium aroma minyak kayu putih yang tajam, nggak kecium apapun. Kemudian parfum yang aku pakai nggak ada baunya. Tapi alhamdulillahnya waktu itu aku lagi WFH, jadi aku nggak berinteraksi dengan banyak orang di kantor atau di perjalanan ke kantor. Jadi aku di rumah. Aku semakin takut karena ya dengan background pekerjaan aku, jadi aku udah tahu lah salah satu gejala dari COVID-19 adalah hilang penciuman. Dari berbulan-bulan lalu sebelum Agustus itu, aku udah yang jangan-jangan ini, tapi nggak, tetap harus positive thinking. Aku cari di Google apa itu penyakit apa yang aku kira-kira derita. Di situ ada muncul anosmia. Anosmia itu kehilangan kemampuan penciuman karena infeksi di indera penciuman ini. Tapi aku pikir-pikir karena apa ya? Terus kemudian aku coba tanya ke teman-teman yang sesama pengguna essential oil. Itu juga ada salah satu teman yang di situ adalah dokter THT. Dia bilang udah nggak usah coba macem-macem, langsung ke rumah sakit THT tempat dia praktek waktu itu, swab, dia bilang gitu. Karena itu adalah dikhawatirkan dan mayoritas gejala yang lagi dialami sama orang-orang di Indonesia untuk COVID-19 adalah hilang penciuman. Aku udah semakin takut nih. Terus tapi aku masih WFH, kemudian aku tunggu, mungkin besok akan bisa kembali penciumannya. Jadi aku nggak mau ke dokter dulu. Aku masih pakai essential oil dan semuanya lah yang aku harus gosok-gosok dengan minyak kayu putih juga. Dan anakku aku bilang jangan tidur di kamar sama mama lagi untuk sementara, karena aku takut kalau misalkan aku bener COVID-19, aku takut menulari dia. Jadi aku suruh dia tidur di luar sama eyangnya. Nah, hari kedua besokannya masih nggak bisa mencium aroma apapun. Begitu juga besokannya lagi nggak bisa. Dan kebetulan 2 hari itu setelah WFH adalah hari libur aku. Jadi aku semakin tidak bertemu dengan orang-orang di kantor ataupun di perjalanan. Terus selama itu semakin merasa ngeri ya. Akhirnya di hari ke berapa itu berarti? Waktu itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian hari Minggunya aku memutuskan rapid test dulu. Itu di rumah sakit Omni, Pulau Mas.
di sana hasilnya alhamdulillah non reaktif, senangnya bukan main. Tapi aku semakin mikir, ini kenapa ya, kenapa aku masih tetap nggak bisa nyium aroma apapun? Apakah aku sinus? Karena waktu hamil aku sempat mengalami sinus sekali, dan itu pertama kalinya seumur hidup ya, ngerasain sinus dengan sakit kepala dan ingus keluar terus gitu kan. Tapi ini anehnya, aku nggak bisa nyium aroma apapun, tapi aku nggak sakit kepala, nggak ada ingus. Akhirnya siangnya setelah rapid test itu ya, itu di hari keempat hilang penciumanku, aku itu memutuskan ke rumah sakit THT yang ada di Salemba. Ceritanya mau ketemu sama Prof Helmi, itu salah satu yang direkomend banyak orang. Dan tapi sayang ya, Prof Helmi itu udah penuh pasiennya hari itu, dan itu juga setengah jam menjelang berakhirnya dia buka prakteknya. Dia setengah jam lagi udah mau habis, sedangkan aku masih dalam perjalanan dari Rawamangun mau menuju ke Salemba. Terus akhirnya nggak bisa lagi, langsung belok ke rumah sakit THT di Proklamasi. Di sana langsung dibilang gini, wah nggak bisa nyium aroma ya, ini kemungkinan besar adalah COVID-19, nggak bisa ketemu sama dokter, harus swab. Ya mau nggak mau ya di swab segala macem. Terus dokter THT bilang, aku sih nanya ya, dok ini kira-kira bisa kembali nggak sih penciumannya kalau misalkan aku bener COVID-19? Kemudian si dokter itu bilang, ada yang bisa kembali, ada yang nggak bisa kembali. Itu langsung rasanya jelek banget, ngeri ngebayangin nggak bisa kembali penciuman. Kita nggak bisa mencium apapun, aroma apapun di muka bumi ini seumur hidup kita. Itu aku nggak bisa ngebayanginnya ya. Terus aku sempat mikir, nggak, kayaknya harus ya, insya Allah sih ya bisa kembali lagi penciumannya. Terus dia langsung juga kasih resep-resep untuk jaga-jaga kalau memang aku COVID-19. Aku dikasih multivitamin, Bicom Z, kemudian dikasih obat kumur, betadine, antiseptik. Jadi itu sehari 3 kali lah kumur, atau lebih sering lagi lebih baik karena untuk membersihkan area tenggorokan. Kemudian juga dikasih nasalin spray. Nasalin itu adalah spray untuk hidung, rongga hidung, itu untuk sterilisasi hidung. Itu isinya air laut yang distilasi, itulah pokoknya. Nah itu tuh nyemprotnya sehari 2 kali. Sekali semprot lubang hidung sebelah kanan 5 kali semprotan, sekali pakai. Hidung kanan 5 kali semprotan, hidung kiri 5 kali semprotan, dan itu 2 kali sehari. Dan aku juga berusaha rajin gosok gigi, semua aku bersih-bersih gitu. Terus nunggulah di rumah. Besokannya pagi-pagi baru juga melek, ditelepon dari rumah sakit HT, dibilang, oh ibu Niken, maaf ibu Niken ternyata positif COVID-19. Dan itu rasanya nggak bisa diungkapin oleh kata-kata rasanya. Tapi aku nggak bisa nangis. Aku waktu itu yang aku pikir adalah aku panik, aku takut kira-kira apakah aku nularin anakku ya, karena beberapa hari sebelumnya aku masih tidur bareng. Terus aku juga mikir, apakah jangan-jangan kalau aku nularin keluarga yang lain, karena di rumah ada 2 lansia perempuan yang ya namanya juga lansia ya, kan kita nggak tahu kondisi kesehatan mereka. Dan aku langsung takut, gimana ya. Hal yang pertama aku lakukan adalah aku menghubungi bosku di kantor. Aku bilang, mas, aku habis tes swab, karena kan mereka juga tahu ya, aku udah beberapa hari itu bilang cuman aku cerita sama temanku. Dan hari Minggu ketika aku tes swab itu adalah harusnya aku masuk kerja, cuman aku izin karena aku swab itu. Terus aku bilang aku positif, kemudian di tracing lah di kantor ya. Nah dari hasil tracing aku itu ada beberapa lagi teman aku yang positif. Kalau dirunut-runut beberapa teman aku yang positif itu, kita ada di satu ruangan yang sama, di control room, itu tanggal 31 Juli, yang artinya sekitar 6 hari sebelum hilang penciumanku, tanggal 6 Agustus. Jadi 31 Juli itu lagi ada breaking news soal Joko Chandra yang tiba di Indonesia, dan itu kita semua yang positif, beberapa di antara yang positif ya, itu yang ada di satu ruangan itu. Karena kita dari satu ruangan itu sekitar dari jam 9 sampai jam 1, berapa jam itu bisa dibayangkan dong, pakai masker. Dan aku juga pasti semprot-semprot dong, itu keyboard, mouse, semuanya semprot-semprot. Tapi ya namanya juga ya Allah alam ya, mungkin lagi banyak orang bilang oh lagi apesnya mungkin gitu ya, kita nggak tahu juga ya. Dan memang kondisi kesehatanku waktu itu emang lagi nggak begitu bagus, karena yang tadi aku bilang sakit gusi, susah makan gitu. Terus nah
Jadi kita ada 4 orang di satu ruangan control room itu. Di control room itu yang pada saat itu bertugas tanggal 31 Juli, kemudian hasilnya di tracing positif. Oke, kita nggak tahu siapa menyebarkan ke siapa, siapa menulari siapa, entahlah. Yang pasti adalah sesudah diketahui positif, apa yang harus aku lakukan? Nah, itu adalah PR-nya. Jadi kalau dari Rumah Sakit THT Proklamasi bilang, sementara tunggu di rumah aja dulu, isolasi mandiri 3 hari sekitar itu ya. Karena nanti akan ada orang dari Dinas Kesehatan yang akan datang ke rumah untuk menindaklanjuti selanjutnya apakah aku harus ke Wisma Atlet atau bagaimana. Tapi aku pikir-pikir, besokannya kok belum ada kabar dari Dinas Kesehatan, besokannya lagi juga belum ada. Kemudian aku langsung keluargaku hubungin ketua RT di sini. Kemudian ada gugus tugas RW juga. Mereka berdiskusi dan memang keluargaku sepakat, dan aku juga sih lebih baik isolasi mandiri di rumah. Dan aku yakin dan keluargaku juga yakin kami bisa melakukannya, bisa disiplin, karena kuncinya adalah disiplin, karena supaya tidak bisa menulari orang lain dalam satu rumah atau tetangga-tetangga lain. Dan mungkin ya karena kita menunjukkan keseriusan kita ya, kalau kita akan disiplin gitu, akhirnya dibolehkan untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi aku di lantai 2 rumah nih sendirian, kamar sendiri, semua keluarga di lantai bawah. Dan dari puskesmas juga menghubungi aku, karena kan dari ketua RT dan gugus tugas RW ini mereka punya link untuk langsung melapor ke puskesmas. Jadi puskesmas di bawahnya Dinkes. Jadi langsung dokter dari puskesmas itu WhatsApp aku. Selain WhatsApp juga waktu itu pertama kali telepon ya, tapi abis itu selanjutnya adalah konsultasi. Nggak konsultasi juga sih, cuman lebih ke nanya setiap harinya perkembanganku seperti apa, karena kan aku nggak punya gejala lain kecuali hilang penciuman dan ada satu lagi, mual. Aku mual banget itu. Jadi mau makan apapun kan katanya harus banyak makan ya supaya imunnya naik. Gimana mau banyak makan kalau rasanya mual? Apalagi ketika makan nggak ada aromanya, itu menyiksa banget. Terus udah gitu, aku juga kalau tarik nafas dalam nih ya, contohnya ditahan, rasanya tuh langsung gatal banget di tenggorokan. Setelah gatal pasti batuk-batuk. Itu yang aku rasain di awal-awal ketika aku tahu aku positif. Kemudian aku juga akhirnya ngobrol sama temen yang pernah positif, jadi dia udah negatif itu dari tempat lain. Kemudian dia bilang, dia ngasih anjuran harus begini, aku ikutin semuanya. Dan dokter puskesmas pun juga bilang, kamu boleh isolasi di rumah asalkan kamu tetap memantau kesehatan kamu. Sewaktu-waktu kamu demam atau sesak napas, gak ada kompromi lain kecuali langsung ke rumah sakit, harus dirawat. Dan alhamdulillahnya setiap hari tuh aku ngukur suhu badanku, gak demam. Jadi gak ada demam sama sekali. Kalau ada orang bilang pakai demam, itu nggak selalu di setiap orang tuh gejalanya sama ya. Terus kemudian aku juga bikin diary sih, progres aku setiap harinya apa-apa aja, apa yang aku lakukan dan apa yang aku rasakan, aku tulis semuanya lengkap. Nah setelah itu saya melatih gitu. Jadi kalau pagi, kalau ditanya apa aja sih yang dilakuin selama isolasi mandiri di rumah, banyak. Jadi aku selalu berusaha menyibukkan diri sendiri supaya nggak terlalu berfokus mikirin, aduh aku lagi sakit nih, aku takut. Memang sih rasa takut tuh ada, takut sekali. Karena apa? Karena banyak ya, kita nggak pernah tahu. Ini aku mengutip kalimat dari dokter THT yang waktu itu nge-swab aku. Dia WhatsApp kan, jadi dia sempat bilang apapun hasilnya, mau positif atau negatif, Ibu Niken nanti hubungin saya ya, WhatsApp nomor saya. Dia kasih nomornya dia karena dia mau kasih nomor telepon temannya yang spesialis untuk ini, terapi mengembalikan indera penciuman, karena ada beberapa kasus COVID-19 yang susah kembali indera penciumannya. Terus aku bilang ke dokter itu ketika hasilnya keluar, aku bilang, dok saya positif dok. Oh yaudah, mau dikasih nomornya sekarang nggak? Gitu dia bilang gitu. Terus aku bilang enggak, jangan dulu, aku mau konsen menyembuhkan dulu nih, nanti setelah sembuh, setelah negatif baru aku pikirkan kalau misalkan emang penciuman belum kembali aku akan hubungi dia. Terus dia bilang gini, maaf Ibu Niken Islam atau non Islam katanya itu. Terus kenapa emangnya dok? Enggak, maksudnya perbanyak ibadah karena kita nggak pernah tahu
Tuhan akan memilih siapa yang akan sembuh dan siapa yang tidak. Itu ngena banget buat aku yang orangnya gampang kepikiran ya, itu langsung yang gitu, langsung yang oh my god, iya juga ya, kita nggak pernah punya garansi penyakit ini akan seperti apa ke orang yang menderitanya gitu. Maksudnya oke, kita dalam kondisi mungkin ringan, tapi kita nggak pernah tahu kesananya nanti gimana. Itu tuh ngeri banget. Jadi keseharian adalah selain olahraga, kemudian makan makanan bergizi, kemudian minum vitamin, jangan lupa juga berdoa, beribadah banyak-banyak, itu adalah penting. Kemudian dokter itu juga nyaranin makan protein tinggi setiap harinya, telur putihnya aja 4 butir sehari, terus udah gitu bisa ayam, bisa daging, pokoknya apapun protein tinggi. Jadi kalaupun telur ya itu tadi harus yang 4 butir telur pada putihnya aja. Terus tiap bangun pagi aku itu, karena indera penciuman aku itu belum balik ya, aku cium-cium lagi essential oil yang baunya tajam, yang paling menyengat, yang paling pedas, masih belum ada aromanya. Kemudian juga nge-diffuse essential oil itu supaya pernafasan aku itu terbiasa dengan aroma-aroma gitu. Dan alhamdulillahnya ya, di hari ketiga isolasi mandiri penciumanku kembali. Itu rasanya tuh seneng banget, karena kayak anak kecil yang dapat mainan, seneng banget gitu, girang banget. Tapi nggak lantas aku sombong, jadi setiap bangun pagi atau apapun aku pasti cium-cium lagi aroma-aroma tajam. Oh, aku masih bisa nyium aroma, berarti alhamdulillah udah mendingan gitu. Terus di hari ketiga itu pula, yang tadinya aku kalau tarik nafas dalam rasanya gatel terus batuk-batuk, itu juga hilang sehilang-hilangnya. Karena dari hari pertama isolasi mandiri, aku dikasih link sama teman aku yang aku bilang tadi, sempat ngobrol, dia udah negatif duluan gitu ya. Dia ngasih link YouTube yoga yang ringan untuk stretching bagian dada, bagian atas. Jadi itu ketika aku masih ngerasa gatal tenggorokan dan batuk-batuk, itu berat banget. Gerakan yoga yang ringan itu bisa bikin aku batuk-batuk, keringetan, ngucur keringetnya. Tapi beberapa hari kemudian ketika gejala-gejala itu mereda, itu juga langsung rasanya lebih ringan gitu di badan. Kemudian rajin berjemur, tapi kan takut ya keluar, karena aku masih ngerasa aku lagi bawa virus nih. Jadi aku berjemurnya paling di balkon. Terus kalau misalkan pagi nggak sempet ya sore, aku kalau ketika ada matahari, karena ini kan rumah madepnya ke barat ya, aku langsung berjemur aja, terserah deh mau matahari pagi yang dibilang bagus atau apa, yang penting aku kena sinar matahari. Nah kemudian vitamin, kemudian minum obat herbal juga aku minum, pokoknya apapun aku minum yang dianjurin orang. Ini bagus, nggak apa-apa aku coba, karena aku yakin itu adalah bukan obat memang ya, tapi itu adalah suatu cara untuk menaikkan imun tubuh selain makan makanan tadi. Kemudian juga makan buah. Terus, nah gimana sih caranya supaya di rumah itu isolasi mandiri bisa benar-benar disiplin? Jadi gini, karena setiap harinya itu yang nyediain makanan buat aku adalah mama. Jadi aku bilang ke mama, aku sediain sarung tangan plastik. Aku memang punya persediaan itu kan udah dari lama. Jadi aku bilang, Mam, kalau misalkan ngasih makanan ke aku harus pakai sarung tangan plastik, pakai masker, karena aku pun juga pakai masker walaupun di rumah. Kemudian di depan kamar itu ada meja. Alat makan memang harus pisah, kata dokter. Alat makan pisah, alat cuci piring harus pisah, cuci pakaian pisah, kemudian kamar mandi juga harus terpisah sama yang sehat. Dan semua itu kan ada di depan kamar ya, di meja. Jadi kalau mama bawa makanan itu dipindahin ke piring yang aku biasa pakai. Kemudian mama turun lagi, tapi sebelum turun ketok-ketok pintu, jadi aku buka pintu ketika mama udah menjauh. Dan setiap pagi dan sore mama juga nyediain baskom isinya air panas, kemudian ditetesi beberapa tetes minyak kayu putih. Jadi itu aku hirup-hirup terus buat melatih indera penciuman juga, dan itu juga melegakan tenggorokan sih. Jadi ya kalau ada yang bilang minyak kayu putih bisa melawan COVID-19, percaya nggak percaya, tapi ya namanya ikhtiar, kita coba aja gitu kan. Apapun nggak ada salahnya selama itu baik dan untuk kebaikan. Terus nah di hari keberapa ya? Hari keberapa aku isolasi ya? Kira-kira hari kelima aku isolasi, itu keluarga aku semua di rumah, ada 4 orang. Mereka semua di swab gratis di puskesmas. Karena aku udah
hitungannya udah tanggungannya puskesmas ya, udah diserahkan dari ketua RT ke puskesmas gitu. Mereka semua swab gratis di sana. Tapi memang agak lama sih hasil tes di puskesmas karena kan banyak banget sampel yang harus mereka uji ke lab Kesda. Itu hasilnya 5 hari kemudian, alhamdulillah 4 orang di rumahku, keluargaku semuanya positif. Ya Allah, alhamdulillah. Itu rasanya aku tuh nangis. Jadi ketika aku dibilang positif, aku nggak nangis. Tapi ketika dibilang keluargaku semua negatif, aku nangis-nangisnya. Karena aku ngerasa lega banget. Kan ngomong gini aja aku pengen nangis. Oke. Nah, terus aku hari ke-6, hari ke-8 ketika aku isolasi itu dijadwalin untuk swab. Aku sempat bilang ke dokter, dok ini nggak kecepatan gitu ya hari ke-8, tapi ya udahlah ya karena udah dijadwalkan ya udah. Terus gimana caranya ke puskesmas karena aku positif, nggak mungkin aku minta anterin keluargaku kan ya, mereka semua negatif. Dan waktu itu aku belum tahu mereka negatif atau enggak karena hasilnya belum keluar ya. Terus akhirnya aku naik Grab, tapi gitu aku pakai jaket, aku pakai sarung tangan plastik, aku pakai masker, aku pakai face shield. Terus udah gitu semua aku semprotin, masuk ke mobil semprotin, keluar juga semprotin. Sempat mikir sih kasihan kalau orang yang berikutan naik, terus kalau misalnya aku nggak bersih, nggak ngejaga, bentar ya mau bikin ini dulu. Terus udah gitu di swab, hasilnya kalau keluargaku 5 hari, aku hasilnya 6 hari baru keluar hasilnya. Berarti itu kan hari ke-8 isolasi ditambah 6 hari hasil swab keluar, 8 tambah 6 14. Berarti itu di hari ke-14 aku isolasi, hasilku keluar dan masih positif. Kenapa, Bim? Dan hasilnya ternyata masih positif. Itu rasanya kayak yang oh my god, ternyata masih positif. Tapi ya kita lanjut lagi, hasilnya masih positif. Tapi ya lumrah lah, itu masih hari ke-8 isolasi kan. Ada 2 kemungkinan, memang iya masih positif, atau itu virus sudah mati atau melemah. Cuma dia pernah nggak sih kalian dengar ada istilah bangkai corona? Kalau pernah nonton berita atau baca berita, di situ disebutkan ada bangkai corona. Itu maksudnya adalah virus coronanya sudah mati, tapi dia kayak bajunya ya, itu masih nempel di tenggorokan, di rongga hidung. Jadi ketika itu di swab, dia akan terbawa dan terdeteksi oh masih positif. Karena alat swab PCR itu nggak bisa mendeteksi apakah virus ini sudah lemah atau masih kuat. Dia cuma bisa mendeteksi ada atau tidaknya virus. Dan aku juga diskusi sama dokter puskesmas waktu itu, dok hasilnya masih positif. Terus kata dokter, tapi ini udah hari ke-14 Ibu Niken isolasi mandiri. Kalau menurut peraturan Kemenkes waktu itu ya, kata dokter Lucy, Ibu Niken udah bisa bersosialisasi kembali beraktivitas di tengah masyarakat. Karena dinilai dengan asumsi ya 14 hari isolasi itu virusnya bisa tingkat penularan sudah lemah, kalaupun misalkan hasilnya masih positif ya, jadi udah nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman kan aku tetap ngeri ya, dan nggak mungkin juga masuk ke kantor dengan surat masih positif, nggak bisa. Aku bilang ke dokter, nggak bisa dok, ini demi ketentraman, kenyamanan aku untuk bersosialisasi sama keluargaku, sama orang-orang di sekitar aku harus ada bukti hitam di atas putih negatif. Kemudian kata dokternya, oke, besok hari ke-15 nih, dijadwalin untuk swab lagi ya di puskesmas. Oke, aku sanggupin. Terus udah gitu aku juga jangan lupa juga untuk ngecek kondisi organ dalam kita, karena kan yang diserang sama virus itu adalah paru-paru, kemudian darah juga. Akhirnya aku minta rujukan kantor untuk dirujuk ke rumah sakit, waktu di RSPI Puri Indah. Di situ untuk ketemu dokter, diperiksa untuk diperiksa secara menyeluruh. Aku minta diperiksa paru-paru, jantung, dan juga darah lengkap untuk mengetes dimer, istilahnya dimer kan nih kalau nggak salah ya. Jadi itu untuk ngetes apakah leukosit, trombosit segala macam lah, sama ada atau tidaknya pengentalan darah. Karena efek si virus itu adalah mengentalkan darah, itulah menyebabkan oksigen jadi berkurang ya, kalau nggak salah gitu kan ya. Mohon maaf kalau salah ya, tapi itu sih sepengetahuan aku. Dan alhamdulillah hasilnya bagus, jadi paru-paru baik dan kondisi baik, jantung tidak ada pembengkakan, alhamdulillah. Kemudian juga darah diambil 4 tabung kan waktu itu, darah ada pengentalan sedikit,
0,09. Aku tanya ke dokternya, dok apakah aku perlu untuk dikasih obat pengencer darah? Terus kata dokternya ini nggak perlu, walaupun memang ada pengentalan sedikit, tapi cuma 0,09 itu dianggap wajar karena habis kena COVID-19 kan. Nah terus ya udah, akhirnya aku udah ngerasa lega ya, dan itu juga di hari 15 aku ketemu dokter itu, konsul dokter itu di hari ke-15 isolasi plus habis waktu puskesmas. Kemudian satu lagi buat teman-teman yang mungkin masih berjuang di sana, kalau misalkan lagi divonis positif COVID-19, jangan stres, itu penting banget. Jadi selama di rumah itu aku nggak nonton berita, nggak baca berita, apalagi yang berbau dengan COVID-19 sama sekali. Nah setelah itu masih isolasi di rumah, aku masih pakai masker, dan kalau aku lewat di hari keberapa ya, aku tuh udah mulai berani berjemur di depan rumah, di halaman, enggak di halaman juga sih, malah di jalan raya, karena di jalan depan rumah itu mataharinya lebih banyak. Sorry kalau goyang-goyang, ini ada anakku lagi berjalan. Nah jadi berjemur, nggak sekedar berjemur aja, tapi stretching. Jadi selain yoga ringan adalah stretching di bawah terik matahari jam 9, di antara jam 9 sampai jam 10. Kalau misalkan orang berjemur 10 menit, 15 menit, enggak, aku sampai 40 menit, saking aku pengen cepat sembuhnya. Terus udah gitu, tapi masih tetap ada ngerasa ngeri kalau ketemu orang. Jadi kalau ketika aku berjemur ada orang lewat, aku langsung masuk rumah. Bukan apa-apa, aku takut aku masih punya virus yang bisa nularin mereka. Jadi kalau aku pikir ya, sebenarnya COVID-19 ini juga mempengaruhi psikisnya orang. Jadi aku tuh ngerasa takut nularin orang, takut stigma orang sekitar, dia kan positif nih, kalau aku lewat kira-kira ketularan juga nggak ya? Kan kadang-kadang masih ada yang berpikiran sependek itu. Terus udah gitu apa ya, yang ngerasa nggak nyaman aja gitu kalau ketemu orang di keramaian gitu. Nah terus setiap aku lewat, misalkan mau ke luar gitu ya kan, ngelewatin ruang tamu, ya misalkan ada anakku di situ, aku bilang tolong minggir dulu, mami mau lewat gitu. Dia langsung bawain semprotan disinfektan, dia nyemprotin semua area yang aku lewatin. Dan tapi emang gitu sih, itu juga aku lakuin walaupun aku pakai kamar mandi sendiri di atas di lantai 2, tetap aja abis aku pakai, aku semprotin semua gagang pintu atau apapun yang aku pegang dengan alkohol 96%. Dan aku sangat berkawan dengan alkohol 96% sampai bikin kulit telapak tanganku waktu itu melupas, banyak banget melupas. Terus begitu nggak sengaja kena essential oil yang panas, itu rasanya merah-merah, iritasi semuanya. Tapi nggak apa-apa, demi menjaga kesehatan bersama kan, kalau menurut aku sih gitu. Mungkin banyak orang bilang lebay lo kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah terus udah gitu hasil swab yang kedua di puskesmas itu keluarnya 8 hari. Setiap hari aku teror itu dokter Lucy dari puskesmas itu. Aku bilang, dok udah ada belum hasil saya, dok udah ada belum hasil saya. Dan dia dengan sabarnya bilang, sabar belum ada. Dan dia bilang juga lagi banyak membludak orang-orang yang di swab, jadi memang mereka kewalahan. Terus udah gitu alhamdulillahnya hasilnya adalah negatif. Terus aku kabarin HRD kantor, ini hasilnya udah negatif, apa yang harus aku lakuin selanjutnya? Terus dia bilang istirahat lagi 14 hari di rumah. Nah setelah itu baru dijadwalin untuk ketemu dokter di poliklinik kantor untuk ngobrol, konsultasi, apapun itu. Nah setelah itu baru aku boleh masuk kerja lagi. Total 37 hari aku di rumah. Kalau dipikir-pikir kan banyak yang bilang, hitung-hitung aja liburan kan. Liburan juga nggak segininya. Ya liburan nggak segininya juga kali. Masa liburan tapi dalam kondisi sakit? Nggak, itu bukan pilihan sih. Tapi ya udahlah ya, kita nikmatin aja apapun itu. Dan ini rasanya ketika setelah negatif, nanti aku share satu kali lagi ya videonya. Nah setelah dinyatakan negatif, sebenarnya kan aku udah bisa ya untuk lebih dekat ke anakku gitu, karena yang dikangenin adalah bisa meluk dia, bisa masakin dia, itu kangen banget rasanya. Terus tapi aku masih takut. Jadi setelah negatif itu aku baru mengizinkan anakku masuk ke kamar untuk tidur bareng lagi. Itu berapa minggu ya kira-kira? Ya 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu setelah aku negatif, aku baru berani mengizinkan dia masuk ke kamar lagi, tidur bareng lagi. Dan itu juga semua udah aku bersihin.
semua disemprotin disinfektan, semua kan emang kalau ngepel segala macam kan akhirnya jadi ngepel sendiri kan sejak kena covid itu. Terus semua dibersihin, semua dilap satu persatu, sedetail apapun itu semua dilap, nggak ada yang terlewatkan lah pokoknya. Karena aku nggak mau, aku takut virus itu misalkan masih nempel di benda-benda apapun itu bisa nempel ke aku. Walaupun kata orang, ya kata kedokteran juga, virus itu bisa mati dalam waktu beberapa hari ya kalau di benda-benda, di permukaan benda gitu. Cuman tetap aja lah, namanya juga ya itu tadi aku bilang sedikit merusak psikis karena ngerasa jadi takut gitu. Terus kalau ketemu orang banyak juga aku langsung yang aduh takut nih, takut diantara mereka ada yang positif atau gimana gitu. Terus tapi ada beberapa hal positif yang aku lakuin, mengubah aku setelah kena COVID-19 adalah pertama, jadi rajin nyapu, jadi rajin ngepel, itu bisa dilakuin tiap hari. Terus jadi makin sayang sama tanaman. Ya banyak orang bilang orang jadi gila sama tanaman ya, koleksi tanaman selama pandemi karena nggak ngapa-ngapain. Itu juga terjadi sama aku, dan aku lebih ngerasa ini kayak kesempatan kedua yang dikasih Tuhan. Sorry, kameranya goyang-goyang lagi karena ada Bimo lagi lewat. Bim stop dulu. Nggak apa-apa. Nah jadi rasa bersyukurnya tuh luar biasa sekali. Kayak ngerasa Tuhan maha baik, Allah maha baik memberikan kesempatan untuk sekali lagi menikmati hidup bersama orang-orang yang kita sayangi, bersama orang-orang terkasih. Kemudian juga menjadikan apa ya, aku sih ngerasa aku harus ngerasa berguna buat orang lain dengan salah satunya berbagi pengalaman. Syukur-syukur bisa membantu memberikan informasi ke orang lain, dan itu juga sebagai pengingat buat diriku sendiri bahwa apa yang telah aku lalui dari selama 37 hari bulan Agustus sampai pertengahan September. Jadi dari tanggal 10 aku mulai isolasi mandiri 10 Agustus sampai dengan aku masuk lagi, sorry ini bim sampai aku masuk lagi kantor itu tanggal 16 September, 37 hari. Jadi untuk kalian semua yang di luar sana yang masih berjuang untuk bisa sembuh dari COVID-19, aku doain semoga kalian semua bisa melaluinya dengan baik. Dan untuk kalian semua yang sudah sembuh atau sebutannya penyintas atau survivor dari COVID-19, tetap jaga kesehatan, karena yang nomor satu adalah menjaga imunitas tubuh. Itu penting banget, karena sampai sekarang aku juga masih tetap konsumsi vitamin kalau memang dibutuhkan, pakai yang ada zincnya segala macam. Kemudian berolahraga, berjemur, nggak cuma sekedar berjemur biasa tapi juga sambil bergerak. Aku juga sambil lari-lari ke sana sini keringetan segala macam, karena sambil ngelatih juga. Ada orang yang bilang kalau habis kena COVID-19 itu akan ada yang berubah dari fungsi tubuhnya, misalkan kayak lebih cepat ngos-ngosan atau nggak kuat jalan jauh, nggak kuat kerja terlalu berat. Alhamdulillahnya enggak sih, aku ngerasa aku baik-baik aja. Aku ngerasa kondisi kesehatanku pulih seperti sedia. Jadi sekali lagi semangat buat kalian yang masih berjuang untuk sembuh, dan untuk kalian yang udah berhasil melewati masa-masa sulit kalian apapun itu, entah itu penyakit ataupun masalah apapun, selamat ya, kalian hebat. Ya kan, Dit? Ya oke, terima kasih ya udah ngedengerin ocehan aku. Mulutnya dibuka lebar, bilang A. Hidung ya? Ya, tarik nafas dalam.
Besok lagi. Tapi untung yang nggak berdarah. Udah nggak sih. Waktu itu nggak bisa nyium aroma, tapi hari keberapa karantina ya? 3 hari udah bisa nyium aroma lagi sih. Terus nunggunya lama lagi nggak mas? Yang waktu itu sampai 5 hari yang keluargaku sama juga. Sama. Masih banyak yang Soalnya ini kemana sih? Ke Labkesda ya? Oh dia, kalau puskesmas rujukannya ke situ, bukan kayak ke mana namanya? Biasanya kan RSPAD gitu kan, rumah sakit. oh enggak, kita sama ini. Bisa ke lab yang di Bangkes, lab yang dari Kemenkes, dan itu ke lab itu. Oh gitu.